Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berada di Swadah Podcast yang kelima. Oke, perkenalkan saya Ahmad Sofyanati, saya guru bahasa Indonesia di SMA Sada. Kali ini kita kedatangan narasumber. Ada dua narasumber. Yani silakan perkenalan dulu, Mbak dan Masnya. Masnya dulu. Masnya dulu. Perkenalkan, nama saya Johan Ferdiansyah, bisa dipanggil Johan. Ya. Untuk Mbaknya? Kalau saya Vina Rahmatul Ummah, biasanya teman-teman panggil Vina aja sih Pak. Ya, kita bersama Kak Johan dan Kak Vina ya. Kita manggilnya Kak saja supaya lebih akrab lagi. Ya, Kak Johan dan Kak Vina sekarang berada di SMA Sada. Untuk program apa ini di SMA Sada ini? Kalau kami sendiri kesini itu dalam rangka program PLP atau pengenalan lingkungan sekolah gitu. PLP, pengenalan lingkungan sekolah. P-nya apa ya? P-nya persekolahan. Persekolahan, ya. Kalau pengenalan lingkungan sekolah berarti kan PLS gitu ya. Kalau persekolahan berarti PLP, pengenalan lingkungan persekolahan. Ya, sama ya Kak Johan, sama ya. Sama. Ya, di sini ada berapa mahasiswa yang PLP di SMA Sada ini? Ada 5 mahasiswa dari seni rupa. Dari seni rupa. Total dari UNESA ke SMA Sada? Totalnya itu ada 16 mahasiswa. Ada yang dari jurusan olahraga, terus ada yang kimia, ada yang seni rupa. Oh, dari tujuannya ke sini untuk pengenalan persekolahan gitu ya? Iya Pak. Ya. Untuk kuliahnya sendiri dari seni ya tadi ya. Apa sih alasannya kakaknya itu ambil jurusan seni? Alasannya. Untuk Kak Vina dulu. Untuk alasan yang pertama sebenarnya menghindari matematika Pak. Menghindari matematika. Berarti kalau di seni nggak ada matematika gitu? Sebenarnya tetap ada matematika, tapi lebih ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bukan kita menghitung seperti di sekolah, Pak. Nah, kalau Kak Johan? Kalau saya mungkin faktor lingkungan dari kecil gitu Pak. Saya lebih suka untuk hal-hal yang berbau praktek gitu. Terus kan di daerah saya atau di lingkungan saya itu suasananya pedesaan gitu. Kita juga sering kalau gabut gitu ya ke sawah, terus cari tanah liat gitu, kita bentuk itu, kita membuat hal-hal baru gitu. Kita anggap itu sebagai dolanan gitu. Jadi ya kita lebih sering gitu hal-hal praktek gitu. Ke seni itu ya. Jadi seni itu kan bidangnya banyak. Ada yang kriya, ada yang lukis, ada yang macem-macem gitu ya. Kalau Kak Johan itu lebih suka ke mana? Kalau saya itu lebih mendalami atau lebih suka itu ke seni lukis. Ke seni lukis. Kalau Kak Vina? Kalau saya sendiri awalnya juga seni lukis Pak, tapi lebih prefer ke kaligrafi. Lebih ke kaligrafi, seni Islami. Seni Islami. Walah, berarti kalau di jurusan seni yang ada di UNESA itu sendiri ada konsentrasinya gitu. Iya, ada. Ada konsentrasinya. Kalau Kak Johan tadi kan bilangnya ada tanah liat dan lain sebagainya. Kenapa kok gak ambil kriya saja, Mas? Itu Pak. Selain pengalaman pembuatan patung tanah liat gitu, ada pengalaman lain gitu dalam hal seni lukis. Kan saya juga lebih suka menggambar gitu. Lebih suka Menggambar itu untuk kedepannya itu penerapannya ke seni lukis gitu Pak. Lebih bagusnya ke seni lukis gitu ya. Terus kemudian kalau di seni lukis sendiri lebih suka yang lukisan yang abstrak atau yang gimana? Kalau aliran atau style itu lebih suka yang realis. Jadi realis apa adanya gitu. Kalau dalam berkarya, kalau saya melukis itu lebih suka menyontoh gitu. Kalau seperti ini apa itu botol gitu. Ya, saya lukis seperti ini botol gitu. Jadi kayak ada objek contohnya gitu Yeah. Kak. Kalau Kak Vina, kenapa kok lebih suka ke kaligrafi? Kalau kaligrafi sendiri itu dari lingkungan Pak. Memang di lingkungan desa saya itu ada sanggarnya, sanggar kaligrafi. Oke.
Tapi waktu saya masuk kuliah, ternyata selain seni lukis atau kaligrafi, ternyata ada lebih banyak lagi jenis-jenis seni. Dan saya akhirnya mengambil fokus di seni tekstil dan seni keramik. Kak Johan sendiri berasal dari mana sih? Kok tadi cerita tentang pedesaan-pedesaan? Asal saya dari Tuban, Pak. Tuban. Kalau Kak Vina? Saya dari Bungah, Gresik. Dari Mengalas Gresik. Di sekitaran kita ya? Ya, sekitar sini. Sekitar sini ya, di Gresik. Ya, kalau di sekitar kita di desa itu seni kaligrafi banyaknya itu di daerah Sumenegoro. Ya, itu desa saya, Pak. Desanya. Di desa Sumenegoro. Ya. Terus kemudian gini Kak, di sekolah kita di SMA Sakti itu kan sebenarnya juga banyak anak yang mau ke seni, ke jurusan seni itu. Apa sih yang perlu dipersiapkan terlebih dulu untuk masuk ke dunia seni bagi kalangan pemula itu? Apakah emang harus ada basic suka menggambar ataupun yang lain gitu? Mungkin Kak Johan dulu. Kalau dasar-dasar seni rupa itu pastinya menurut saya tuh itu Pak, apa itu harus sering-sering bereksperimen gitu, menggambar gitu. Contohnya menggambar itu ya dasar lah kita membuat apa yang namanya seni lukis atau seni patung, keramik, kayu, kirang, atau logam gitu, dasarnya pasti menggambar itu. Berarti dibiasakan menggambar Iya, sejak menggambar. sejak kecil ya. Ya sejak kecil. Sejak kecil. Kalau Kak Vina memulai suka melukis kaligrafi itu dari usia berapa? Setahu saya itu, seingat saya itu waktu saya masih kelas 1 kalau nggak kelas 2 SD sih Pak. Itu sudah mulai suka melukis. Itu ada mata pelajaran di sekolah saya Pak. Oh, ada mata Jadi, pelajaran. Iya, ada mata pelajaran kaligrafi, jadi mengharuskan kami sebagai siswa untuk belajar dan gurunya itu membuka les. Nah, di sana tuh banyak anak-anak dari MI atau SD yang les. Berarti bukan ekstra ya, tapi masuk Bukan. ke masuk masuk ke pelajaran. muatan lokal kalau nggak salah. Mata Kak Johan juga ada nggak pelajaran? Pelajaran itu SBK, Seni budaya. Pasti waktu SD itu ya menggambar gitu Pak. Tidak ada apa itu seni-seni yang lain atau seni musik atau seni yang lainnya gitu. Tari pasti ya waktu SD ya guru menuntut kita ya menggambar gitu di kertas. Kalau Kak Johan sendiri sama Kak Vina, ketika menggambar itu kan kadang ada kelompok, ada yang individu gitu. Lebih suka yang mengerjakannya sendiri atau lebih suka berkolaborasi dengan teman ketika mengerjakan tugas menggambar gitu? Dari Kak Vina. Ya, Kak Vina. Kalau ada tugas, biasanya saya itu tergantung tugasnya apa dulu Pak. Kalau semisal tugasnya itu memang lebih enak atau lebih fokusnya saya kerjakan sendiri, saya akan kerjakan sendiri. Tapi kalau itu sebuah proyek yang besar dan membutuhkan banyak masukan dari teman-teman, kayaknya lebih bagus kita kolaborasi dengan seniman lain. Kalau Kak Johan? Kalau saya untuk penciptaan karya seni rupa dalam hal berkarya itu lebih suka individual, Pak. Lebih suka sendiri karena kita itu diberi kebebasan untuk berekspresi dalam apa itu pembuatan karya dan tidak ada campur tangan orang lain. Nah, selain individual kita juga ada hal atau kegiatan yang kita butuhkan bantuan orang lain gitu, berkelompok. Contoh besarnya adalah kegiatan pameran gitu, Pak. Nah, kita juga dalam kegiatan pameran itu kan banyak job desk-nya. Ada yang divisi acara, terus ada yang humas, ada yang dekorasi, perlengkapan. Nah, itu kan tidak bisa kita Handle sendiri gitu, Pak. Kita juga membutuhkan bantuan Tim. orang lain, entah pola pikir atau pemikiran atau tenaga gitu. Ada waktunya gitu, Pak. Nah, membahas tentang pameran ini ya, membahas tentang pameran. Biasanya kan kalau pameran itu banyak lukisan-lukisan dan lain sebagainya gitu kan. Kadang satu orang itu memamerkan satu karya, kadang 2 karya, kadang 3 karya gitu kan. Lalu pastikan Kak Johan dan Kak Vina ini punya banyak lukisan di rumah, banyak sekali. Gak mungkin kan buat satu untuk pameran itu, pasti sudah punya
banyak sekali karya lah. Bagaimana sih Kak Vina sama Kak Johan ini menentukan, oh ini loh karya yang akan saya pamerkan dan mana karya yang akan saya simpan gitu. Nah, dari mungkin ada 10 karya Kak Johan lah, mungkin mana yang dipamerkan dan mana yang Kak Vina simpan gitu. Mungkin dari Kak Vina dulu. Oke. Kalau dari saya sendiri ya Pak, menentukan karya yang akan saya pamerkan dan akan saya simpan sendiri pribadi di rumah itu, kalau saya ingin pameran, saya bakal cari open submission atau pengumuman pameran. Nah, di sana nanti ada ketentuan karya Pak. Jadi saya nggak bisa buat karya sesuka saya sendiri. Saya harus membuat karya sesuai dengan arahan dari kurator atau dari orang yang mempunyai pameran itu. Kalau udah sesuai dengan kriterianya, nanti bakal ada proses seleksi dari kurator. Kalau saya lolos, saya bakal ikut pameran itu. Nah, untuk karya yang ingin saya simpan sendiri itu berarti karya idealis saya sendiri, dimana tidak akan saya jual atau saya publikasikan di luar selain saya nikmati sendiri, Pak. Kalau Kak Johan? Kurang lebihnya sama seperti Kak Vina. Kalau pertanyaannya membedakan karya untuk kita pamerkan atau karya untuk kita sendiri atau disimpan gitu, kalau karya saya ketentuannya masuk ke dalam open submission untuk pameran di sini atau di sana gitu, ya saya ikutkan saja gitu. Jadi karya saya itu saya keluarkan semua, tidak ada yang tak simpan sendiri gitu. Kan toh karya kita keluar semua itu kan menjadi sebuah pengalaman gitu Pak, dan akan mendapatkan apresiasi pada orang lain gitu. Mungkin kan kita juga masih pemula dalam berkesenian rupa gitu. Karena masih pemula ya, jadi sekarang kan kalau Kak Johan, Kak Vina membuat sebuah gambar gitu atau melukis gitu kan, kalau melukis itu kapan sih menentukan lukisan itu dianggap selesai? Kadang kan ada ditambahi lagi. Kalau saya menggambar kan sering seperti itu. Ketika menggambar, misalnya gambar macan gitu ya, terus kemudian kok masih ada yang kurang, saya tambahi lagi, akhirnya jadi beruang kayak gitu kan, tambah jelek. Nah, itu gimana Kak Johan untuk mengatakan bahwa karya ini sudah selesai? Apakah itu sesuai dengan mood, wis males kayak gitu atau gimana? Kalau untuk berkarya itu tidak bisa ditentukan kapan selesainya gitu Pak. Kita apa ya namanya? Itu lebih ke idealis. Iya, idealis. Dari si seniman sendiri sih Pak sebenarnya, kapan menentukan karya itu selesai apa enggak. Berarti kalau sudah ya dianggap sudah bagus atau sudah layak itu sudah selesai gitu ya. Iya. Tapi kadang itu waktu kita menentukan konsep, kita biasanya menentukan deadline-nya juga Pak, deadline pengerjaan karya itu. Oh, di deadline. Kita deadline sendiri. Kalau enggak kita deadline nanti malah nggak selesai juga Pak. Oh gitu. Nah, untuk kedepannya nih, tadi kan sama-sama seni lukis ya, yang satu suka seni lukis, yang satu pingin suka kaligrafi gitu. Apa ada disiplin dari seni lain yang mungkin akan dipelajari lagi? Mungkin seni itu seni kriya ataupun seni logam ataupun yang lain. Apa ada yang ingin dipelajari lagi? Sebenarnya kalau pengen belajar sih banyak Pak, tapi untuk sementara ini sepertinya saya pribadi pengen belajar lebih dalam tentang seni tekstil. Seni tekstil? Ya. Seni tekstil itu yang gimana? Seni tekstil itu seni yang berkaitan dengan benang atau kain Pak, seperti kayak sulam, rajut, batik gitu sih Pak. Batik itu masuk ke tekstil? Batik masih masuk tekstil. Untuk Kak Johan sendiri, untuk kedepannya? Kalau saya itu kan perkuliahan saya ada yang namanya itu Pak, penjurusan. Iya. Jadi ada dua, disuruh memilih. Yang satu seni lukis, yang kedua itu saya memilih logam. Tetapi untuk dua ini saya lebih
memilih tetap lukis gitu Pak sebagai fokus saya. Melukis terutama lukisan realis gitu Pak, apalagi lukisan potret gitu, lukisan wajah gitu, saya masih belajar untuk membuat serealis mungkin atau semirip mungkin dengan aslinya gitu. Nih untuk kedepannya nih, maksud saya berhubung kakaknya PPL di SMA Sada itu kan banyak kelas 3 ini yang nantinya akan masuk ke perguruan tinggi dan juga banyak juga yang akan masuk ke jurusan seni gitu. Nah, kira-kira apa sih pesan ataupun apa ya kesan dari kakak-kakaknya ini bagi adik-adiknya yang mau mengambil jurusan seni di sini? Bagaimana sih seni memilih kampus yang bagus ataupun memilih bidang seni yang nantinya akan dipilih sama siswa-siswa kelas 9 ya. Dari Mas Johan sendiri apa pesan untuk adik-adiknya? Ya, di dalam seni rupa itu kita tidak harus menggambar gitu Pak. Kita juga harus pintar-pintar mencari ide, terus kita lebih update lagi berita-berita untuk mengangkat ke karya kita, untuk karya kita menarik gitu. Jadi tidak melulu menggambar gitu Pak. Mbak Kavina? Kalau dari saya sendiri pesan buat adik-adik yang kelas 12, kalau kalian itu suka dengan seni, kalian masuk aja jurusan seni rupa. Tapi selain di seni rupa sendiri, sebenarnya di perkuliahan itu masih banyak bidang seni lainnya Pak, seperti seni desain. Nah, seni desain ini nanti di perkuliahan ada desain grafis, desain komunikasi visual. Nanti kalau nggak di desain bisa masuk ke seni rupa. Kalau di seni rupa itu mungkin lebih ke gambar-gambar atau seni lain yang masih manual. Kayak patung gitu? Patung bisa. Oh, itu ya cukup ya. Saya rasa pertanyaan sudah banyak untuk kakak-kakaknya dan sampai jumpa di podcast SMA Sada selanjutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.